5 alasan penting kenapa harus bersih-bersih dan beberes ruang tamu secara rutin. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like. Ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih. Halo bunda-bunda semua. Hari ini aku mau curhat sedikit tentang sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini tuh nyentuh banget ke kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pentingnya bersih-bersih dan beberes ruang tamu secara rutin. Aku tahu beberapa dari kalian mungkin langsung mikir, "Duh, bahas beres-beres lagi. Capek." Aku juga begitu kok. Kadang cuma ngelihat tumpukan barang aja sudah bikin dada sesak. Apalagi disuruh beresin. Tapi justru karena itu aku pengen cerita lebih dalam. Karena ternyata ruang tamu itu bukan hanya sekadar tempat duduk tamu. Ruang tamu itu tempat cerita. Cerita kecil hidup kita terjadi. Pernah nggak kalian pulang ke rumah dalam keadaan capek? Lalu begitu buka pintu, ruang tamu langsung menampilin pemandangan yang kaya. Habis dipakai syuting film tentang kehidupan yang penuh kekacauan. Bantal berserakan, charger kebentang kemana-mana, plastik belanja numpuk di sudut, dan entah dari mana munculnya kertas truk yang kayaknya sudah beranak pinak. Di situ kadang aku merasa hidup ini berat sekali, padahal baru lihat ruang tamu. Tapi sebaliknya, pernah kan kalian pulang, capek banget gitu rasanya. Tugas kantor masih nempel di kepala, tapi ruang tamu rapi, harum, dan nyaman. Tiba-tiba beban yang tadinya berasa satu karung, berubah jadi cuma satu bantal. Itu ajaib, bener-bener ajaib. Dan di situ aku sadar sesuatu. Alasan pertama, ruang tamu adalah kesan pertama yang kita berikan pada diri sendiri setiap kali pulang. Bukan cuma untuk tamu, tapi untuk kita. Saat kita masuk dan melihat ruangan rapi, itu seperti ucapan penyambutan lembut dari rumah kita sendiri. Seperti ada suara kecil yang bilang, "Kamu sudah berjuang hari ini. Sekarang istirahat ya." Tapi kalau berantakan, suara itu berubah jadi, "Selamat datang. Ini kekacauanmu. Silahkan ambil napas panjang dulu. Sebelum stres, tambah satu level." Alasan kedua, ruang tamu rapi itu bisa bikin mental terasa lebih stabil. Ini bukan teori rumit yang butuh skripsi untuk memahami. Ini hal yang bisa kita rasakan. Ketika barang-barang terlihat terkendali, hati kita juga merasa lebih terkendali. Rasanya seperti otak kita lagi diberi ruang kosong buat bernapas. Bahkan kadang cuma dengan meluruskan karpet yang miring, mood langsung naik satu tingkat. Aku sendiri pernah loh lagi bad mood, terus nggak sengaja beresin bantal, dan tiba-tiba rasanya hidup tidak seburuk itu. Aneh sih, tapi nyata. Alasan ketiga, ruang tamu yang rapi itu bisa mengurangi konflik kecil yang sebenarnya tidak perlu. Kalian pasti tahu kan, momen-momen ketika suasana rumah tiba-tiba tegang. Cuma karena ada yang nanya, "Siapa yang naruh barang ini di sini?" Terus yang lain jawab, "Bukan aku." Lalu saling tatap dengan curiga. Dan akhirnya semua orang diam karena takut dituduh. Padahal cuma gara-gara satu benda nyasar. Dengan merapikan rutin, drama kecil begini bisa hilang dan rumah lebih damai. Memang sederhana, tapi efeknya bisa sebesar ketenangan yang kita cari-cari. Alasan keempat, ruang tamu rapi meningkatkan rasa percaya diri. Coba bayangkan, ada teman mendadak bilang, "Aku on the way ya, 5 menit lagi." Di saat ruang tamu rapi, kita bisa nyengir santai. Tapi kalau berantakan, kita langsung berubah jadi atlet lari sprint yang diberi tugas membereskan hidup dalam waktu super singkat. Dan lucunya, kadang setelah diberesin, tiba-tiba tamunya batal datang. Di situ rasanya seperti ditinggal, tanpa alasan. Tapi minimal ruang tamu jadi rapi. Jadi poin plus. Alasan kelima, dan ini menurut aku paling dalam, beberes ruang tamu adalah bentuk cinta untuk diri sendiri. Ini bukan cuma soal menggeser meja atau merapikan bantal. Ini tentang memberikan diri kita ruang yang layak,
tenang dan nyaman untuk hidup. Ruang tamu itu simbol bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Kalau kita merapikannya, itu seperti kita bilang ke diri sendiri, aku peduli sama kebahagiaanku. Aku pengen hidup di tempat yang bikin aku tenang, bukan tambah stres. Kadang kita lupa bahwa rumah itu tempat kita menyembuhkan diri setelah dunia luar bikin kita lelah. Dan ruang tamu adalah pintu pertama menuju proses penyembuhan itu. Makanya, beberes itu bukan beban, itu hadiah kecil untuk hati kita. Jadi mulai sekarang, coba kasih perhatian sedikit buat ruang tamu. Tidak perlu besar, cukup satu kegiatan kecil setiap hari. Satu lipatan selimut, satu barang dibuang, satu meja dilap. Hal-hal kecil begitu lama-lama jadi atmosfer yang baru. Dan tanpa kita sadari, hidup terasa lebih ringan. Makasih sudah mau dengerin curhatanku hari ini. Kalau kalian juga pernah merasa ruang tamu, kalian punya kepribadian sendiri, dan suka ambiar setiap kalian tinggal sebentar, coba cerita di komentar, biar aku merasa tidak sendiri dalam perjuangan melawan kekacauan yang misterius. Sampai ketemu di video berikutnya.